Ya, kita lanjut lagi ke soal 81. Seorang perempuan berusia 25 tahun, sedang hamil 26 minggu. Pasien mengeluh sering BAK. Wah, ini keluhannya nih. Dia sering BAK. Menurut dokter, hal ini bukanlah hal yang patologis dan ini bukan hal yang patologis. Nah, apakah penyebab keluhan pasien ini? Nah, kita lihat nih di sini. Ini kan ibu hamil ya. Berarti kalau ibu hamil, berarti uterusnya apa? Semakin berkembang ya, semakin membesar. Kita lihat di sini. Posisi antara vesika urinaria sama uterus. Vesika urinaria ini kan posisinya di bawah uterus kan. Nah, ketika si uterus ini terus berkembang karena perkembangan janin, semakin lama semakin membesar. Kemudian apa yang terjadi di vesika urinaria ini? Dia semakin terhimpit kan, tergencet dari atas. Maka volume urin yang harusnya ditampung oleh vesika urinaria ini seiring bertambah ukurannya besarnya si uterus, volume maksimalnya pun berkurang karena terhimpit oleh si uterus. Ya kan? Ya, terus coba kita bahas ke pilihan jawabannya. Penekanan pada ureter oleh uterus yang membesar. Loh, kalau misalnya uterus ini membesar, kemudian ureternya terhimpit, justru apa? Pasien ini malah jarang buang air kecil kan, karena ureternya terhimpit, ureter yang masuk sedikit-sedikit gitu kan. Jadi bukan ya, sedangkan ya mungkin bisa juga sih terhimpit, tapi kan di bagian lateral kan, di bagian samping ini, samping dari rongga abdomen. Bisa jadi sih terhimpit, tapi kan bukannya dia malah uh, sering BAK, tapi malah akan semakin jarang. Padahal di sini kan pasiennya mengeluh sering BAK, berarti ini salah ya, salah. Terus yang B, penekanan pada ginjal oleh uterus yang membesar. Ginjal ditekan karena uterus yang membesar. Enggak ya, enggak ngaruh ya. Misalnya ginjal ini ditekan, harusnya enggak lah ya, enggak ngaruh masalah ke urinnya, malah ke mungkin terganggu masalah di filtrasinya, tapi enggak lah. Ginjal kan banyak jaringan penyokong yang melindungi dia kan, kayak jaringan lemak, terus kapsula fibrosa. Kalau terjadi terhimpit, seharusnya dia cuma memfiksasi posisinya dia, tapi nggak ngaruh kalau dia tergencet oleh si uterus ini. Terus berarti ini jawabannya nggak ya, nggak. Kan ini hubungannya masalah si urin di vesika urinaria sama uterus. Kemudian di ini penekanan pada ini bukan pelvis ya, tapi pelvis. Pelvis renalis oleh uterus yang membesar. Pelvis renalis terhimpit. Ya sama kayak ureter, kalau terhimpit harusnya berkurang, berarti ini salah. Penekanan pada vesika urinaria oleh uterus yang membesar. Nah, ini yang lebih masuk akal. Semakin ini membesar, ini semakin ditekan. Jadi volume urin baru sedikit aja langsung dikeluarin. Soalnya kan volume maksimal si vesika urinaria ini berkurang kan. Jadi si ibu ini semakin sering buang air kecil. Yang terakhir apa nih? Penekanan pada uretra bagian proksimal oleh uterus yang membesar. Penekanan pada uretra ya. Uretra bagian proksimal, berarti yang di sininya ditekan oleh uterus. Loh, enggak ya. Justru dia malah sebenarnya si uterus ini menekan si bagian vesika urinarianya ini, baru kemudian menekan sininya. Jadi ini enggak lah ya. Enggak, ini salah nih. Bukan uterus yang menekan bagian uretranya, tapi uterus menekan si vesika urinaria, baru ke uretranya juga tertekan seperti itu. Jadi jawabannya ya D. Sip.
Oke, lanjut nomor 82. Ketika seorang hendak menahan BAK, BAK-nya apa nih? Buang air kecil. Ada otot yang berkontraksi. Wow. Otot tersebut terletak pada daerah membrana urogenitalis dan dipersarafi oleh saraf somatis yang bersifat volunteer ya. Oke. Apakah saraf yang dimaksud? Nah, ini agak susah nih soal. Makanya gua kasih gambar-gambar apa nih? Superhero Dota ya, bukan. Ini gambar-gambar. Ini sebenarnya tulang pubis ya, tulang os pubis. Terus yang sebelah sini tulang isium. Jadi mulai dari sini aja lah. Yang ini kan lu jelas nih. Ini tahu kan ini apa ya? Ini loh, yang ini loh. Nah, tahu kan? Pasti tahu lah ya. Nah, kalau mau pipis ya, ini buang air kecil ya, pipis. Itu pasti ada yang namanya sphincter uretra externum dan sphincter uretra internum. Ini fungsinya apa? Kalau mau pipis dia harus kebuka dan musculus detrusor ini harus kontraksi sehingga bisa mengosongkan isinya terus keluar ke sini kan. Nah, begitu. Nah, cuman dia nanyanya yang volunteer. Nah, ada dua tadi, sphincter uretra internum dan sphincter uretra externum. Mana yang volunteer? Yang eksternum ya, yang di sini. Ya. Gua bersihin dulu. Nah, ternyata sphincter uretra externum itu dia ada di dalam suatu otot. Ya. Namanya itu musculus transversus perineum superficialis. Ya. Kok superficialis sih? Profundus, musculus transversus perineum profundus. Salah nih ininya apa? Panahnya. Profundus ke sini ya seharusnya. Nah, jadi ini gambar dari sisi medial ya. Kita lihat dari sisi medial dan potongan mid sagittal. Jadi lu perhatiin dari semua yang ada di sini, lu perhatiin yang ininya aja nih. Ini gua zoom terus gua lihat dari bawah. Dari apa? Inferior ngelihatnya ya. Dari ngelihat inferior. Berarti ini posisinya dia ngangkang gitu loh. Kayak litotomi gitu loh. Ngangkang gitu ya. Ini kan simfisis pubis nih. Tuh, simfisis pubis. Ya kan? Terus di sini nih sphincter uretra externus nih yang tadi. Nah, ini transversus musculus transversus perineum profundus ini disebut ini diafragma urogenitalis. Dipersarafi oleh saraf somatis. Ya udah, gampang aja, di sini ada saraf nggak? Oh, ada saraf tuh kan mempersarafi ke sini kan. Ya udah, nih sarafnya apa? Nervus pudendus. Ada nggak jawabannya? Ada ya, A. Coba, nervus ilioinguinalis ada nggak di sini? Ini paling nervusnya paling kalau nggak dorsalis penis, nervus perinealis, ya kan? Terus nervus apa lagi? Paling cuman ini aja, antara ini aja kan jawabannya. Tapi di sini nggak ada nih, ilioinguinalis nggak ada, hipogastrika nggak ada, hipogastrika inferior nggak ada, pelvicum nggak ada. Jadi jawaban nervus pudendus ya. Iya, ini ada nervus pudendus. Nah, ini yang perinealis ini cabangnya, lanjutannya. Oke, dia mempersarafi si musculus ini. Musculus transversus perineum profundus. Otomatis si sphincter uretra externusnya juga dipersarafi itu untuk kontraksi. Sip, jawabannya A. Oke, nomor 83. Morula terjadi pada stadium A. Neurula, B. Blastula, C. Gastrula, D. Cleavage, E. Primitive streak. Oke. Jadi ceritanya gini. Ketika cewek ini ovulasi, oosit sekunder itu akan jalan ke ampula rekti, bukan ampula tuba uterina. Kalau ampula rekti ntar hamil di rektum kan bahaya. Ya, jadi di ampula tuba uterina nih. Terus sperma datang menginvasi, ya kan? Fertilisasi jadinya. Konsepsi terjadi dan terbentuklah zigot. Nanti zigot akan membelah menjadi 2. Terus akhirnya dia membelah menjadi 4. Nah ini. Terus dia akan membelah terus hingga nih 16 kalau nggak salah. 16 pembelahan
16 pembelahan itu disebut morula. Ini dia morula. Ini kan yang ditanyakan. Nah, cuman ini pada stadium apa sih? Gini, konsepnya gini. Cleavage itu sebenarnya cleavage di sini nih sebenarnya artinya belahan. Ya, cleavage. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Cleavage itu artinya belahan. Oke. Nah, maksudnya apa sih belahan? Ya iya, si zigot itu nanti akan membelah. Akhirnya banyak celah-celah pembelahan itu yang disebut cleavage. Nah, kapan dia berhenti? Ketika morula ini terakhir. Di mana morula itu sekitar ada 16 apa? 16 kalau nggak salah. 16 blastomer. Nah, ini cuma 4 blastomer. Nanti terus membelah. Nah, setelah dari morula baru terbentuk kayak rongga di dalam. Nah, ini disebut blastosol. Nah, ini kalau sudah ada inner mast cell, ini inner mast cell ya. Ini outer mast cell, outer mast cell, inner mast cell ya. Ini yang jadi atau embryoblast. Yang ini trophoblast. Nah, fase di mana zigot itu terus-terus membelah hingga akhirnya kembali hingga berhenti pembelahannya ini yang disebut cleavage. Karena sesuai dengan terminologinya cleavage artinya belahan. Begitu. Kalau nggak percaya cek aja di Wikipedia, ya. Atau di Dorlan, mungkin ada di Dorlan. Cek aja gitu. Ya. Jadi membelah hingga membentuk morula. Morula itu adalah suatu bola padat yang isinya sel. Kalau blastula itu bola padat yang berongga. Itu dimana sel-sel yang dari morula tadi itu akan bermigrasi ke tepi. Jadi sehingga membentuk rongga di dalam. Ya. Tapi kalau morula itu bola padat gitu. Ya. Oke. Jadi di sini jawabannya cleavage ya. Primitive streak bukan di sini. Nanti ketika udah ada bilaminar germinal cell, germinal bilaminar itulah apa tuh ya. Pokoknya lempeng bilaminar. Ya, ini bukan di sini. Gastrula itu sebenarnya nanti dari perkembangan setelah blastula. Ini kan kita lihat terakhir sampai blastula aja nih. Ya. Ini enggak nih blastula. Blastula ada tapi kan bukan. Blastula setelah morula. Ya. Masa morula terjadi pada stadium blastula orang beda. Morula itu setelah morula mau jadi blastula, bukan morula di stadium blastula, salah. Neurula ini ini nggak ada sebenarnya. Kalau mau neurulasi itu proses. Kalau neurula nggak ada kayaknya ya. Jawabannya D, cleavage. Oke. Ciri stadium blastula adalah blastula itu di mana tadi itu ya, ada gambarnya sebenarnya tadi. Di mana tuh ada dari morula itu sel-selnya itu akan berkembang ke tepian. Sehingga di tengah akan terbentuk suatu rongga yang disebut blastosol. Ya. Gua lama banget nih bikinnya nih, udah gue giniin aja lah. Ini lebih tebal di pinggir ya. Seakan-akan di dalam tuh berongga gitu. Nggak seakan-akan emang rongga ya. Gimana sih? Nah, itu ada rongga. Nah, itu ada rongga di dalam yang disebut. Nah, yang ini blastulas. Oke. Jangan lihat ya, blastula itu gitu ya. Jadi kayak sebenarnya dari morula yang padat, terus sel-sel itu berkembang ke arah tepi sehingga di tengah itu kosong seperti rongga yang disebut blastosol. Coba kita lihat, kita bahas ya. Pembentukan kantong ke dalam ini gastrulasi ini. Jadi gastrula itu sebenarnya dari blastula juga. Nah, cuman ini nanti yang dari bagian sini ini akan cenderung masuk ke dalam. Nih, melekuk ke dalam ya.
Yang ini ya masuk ke dalam ini. Nah, ini disebut gastrula nih. Gitu kan? Nah, terus pembentukan struktur seperti garis B ini gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Kayaknya bukannya nggak ada garis B kok di sini. Ya, di bawah gastrula. Sel-sel membelah menjadi kelipan dua. Ini cleavage yang gua jelasin tadi. Ya, bukan ya? Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Pembentukan alur dan lipatan dari suatu lempeng. Ini fase eh, fase lempeng bilaminar ya. Lempeng bilaminar primitif di mana pembentukan alur dan lipatan suatu lempeng ini yang disebut primitive streak ya, atau enggak bisa juga kalau ini lempeng neural yang membentuk lipatan, ini neurulasi. Jadi ini nggak jelas ini. Sebenarnya salah ya. Tapi nggak ada ya lempeng-lempengan di ini masih bola bentuknya. Jadi dari sini ke sini. Ya. Terus terbentuknya rongga akibat perkembangan sel-sel ke arah luar. Ini benar banget, ini yang gue bilang tadi. Rongganya yang disebut blastocoel. Masih ingat SMA mungkin ya, ada selom. Ya kan? Selomata, aselomata ya. Selom itu artinya rongga ya. Sol ini dari kata selom itu. Itu blastosol berarti rongga blastula gitu ya. Jawabannya E. Oke. Nomor 85. Lapisan benih terbentuk pada stadium. Nah, coba lu lihat. Ini gambar apa nih? Ada vegetal pole, ada animal pole. Ada blastosol, berarti ini blastula ya. Nah, blastula itu akan nanti ada invaginasi namanya, masuk ke dalam. Invaginasi. Kalau evaginasi dia keluar, menonjol keluar. Kalau invaginasi masuk ke dalam, penonjolan ke dalam. Tuh, invaginates. Nah, ini ketika udah mulai masuk invaginasi, ini udah masuk fase gastrulasi. Ya. Ya. Kalau yang ini blastula akhir, di mana udah kebentuk animal pole dan vegetal pole. Ya. Nah, nanti dia akan invaginasi masuk ke dalam, terus membentuk rongga, dan saatnya ini ada archenteron kan? Nah, di gastrula kan ada archenteron. Nah, saat itu juga sel-selnya itu akan bermigrasi gitu loh. Ada yang bermigrasi ke dalam blastosol yang akan menjadi lapisan mesoderm. Sedangkan yang diam di luar ini dia ektoderm. Dan sedangkan yang masuk terus ya, yang invaginasi, bagian yang invaginasi masuk terus sampai terbentuk stoma, ini mulut ya, stoma. Nah, ini yang disebut endoderm gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya ya, mau ektoderm, mau mesoderm atau endoderm itu sel zaman dulunya ya sama, yaitu dari ini trofoblastnya ini gitu. Ya. Jadi pada dasarnya seluruh tubuh lu itu semua selnya ya punya nenek moyang bersama, yaitu trofoblast ya. Cuman kalau ini kan binatang ini sebenarnya. Si urchin. Tapi kalau kita kan nggak kayak gini, dia ada embryoblast, nanti beda lagi perkembangannya. Gue pakai yang ini karena biar lebih simpel, biar lu tahu gitu, lebih mudah, ya. Nah, jadi saat pembentukan lapisan mesoderm, ini mesoderm ya, merah, mesoderm. Caranya gitu banget. Ini ektoderm dan endoderm itu terjadi pada proses gastrulasi. Ya, coba cari stadium. Kalau proses namanya gastrulasi, tapi kalau stadiumnya namanya gastrula ya. Jawabannya C. Oke, ini enggak semua salah. Jawab C. Oke, lanjut. Implantasi zigot terjadi pada stadium. Ya, ini soal nomor 86. Sorry, gua belum ngomong tadi ya. Soal nomor 86. Implantasi zigot terjadi pada stadium
Oke, ini gampang ya. Jadi pada saat implantasi itu itu di mana sudah terbentuk apa? Terbentuk ini, blastula. Di mana di sini ada, sorry ya, gue lama gambarnya ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini di mana di sini ada yang disebut inner mass cell atau yang disebut embryoblast. Ya, terus yang ini trophoblast. Nah, pada 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 morula yang sudah berkembang ke arah sini, ke arah blastula ini baru terjadi implantasi di endometrium. Ya kan? Nah, kalau lihat sebenarnya blastula itu sebenarnya yang rongga rongga kosong yang gue bilang itu. Nah, tapi kalau udah ada embryoblastnya gini, ini bukan blastula sebenarnya, namanya blastokista. Ya, atau bahasa Inggrisnya itu blastocyst. Nah, blastocyst atau blastokist. Nah, ini terjadi pada stadium blastula memang. Stadiumnya ini adalah stadium blastula ya. Jawabannya B. Bukan gastrula, bukan cleavage, bukan neurula, bukan primitive strait. Oke. Nah, nomor 87 nih. Organ yang terbentuk dari perkembangan intermediate mesoderm ialah, nih gua kasih tabel. Ya. Jadi yang namanya epiblast, kalau tahu ya epiblast. Itu kan kalau misalnya lihat ada embrio kan. Nah, ini ada trophoblast. Di dalamnya ada inner cell mass yang gue bilang itu. Nah, inner cell mass-nya ini nanti dia kembang jadi dua. Inner cell mass-nya itu kembang jadi dua. Nah, yang satu epiblast, yang satu hipoblast. Nah, yang hipoblast jadi kantung kuning telur, kantung kuning telur. Ya, sedangkan yang epiblast dia menjadi amnion. Amnion. Nah, epiblast ini yang berkembang menjadi embrio nanti. Ya. Sel-sel epiblast ini yang berkembang jadi amnion. Yang berkembang jadi embrio. Nah, ini epiblast. Nah, epitel epiblast yang bermigrasi ke arah endoderm, ke arah hipoblast. Jadi ada ya. Ada sel epitel epiblast itu yang bermigrasi ke arah hipoblast, ke arah kantong kuning telur, yang dia nanti akan berkembang menjadi endoderm. Nah, sedangkan yang diam nggak bermigrasi menjadi tetap di tempat ektoderm. Nah, terus dia yang berkembang yang mobile ya, sel-sel epiblast yang mobile yang dia ke segala arah ya, kemana-mana. Itu yang akan berkembang menjadi mesoderm. Nah, yang penting sebenarnya adalah yang mesoderm ini. Karena mesoderm nanti dibagi-bagi menjadi notochord, somite, ya, intermediate mesoderm, lateral plate mesoderm. Kalau ektoderm itu cuma ngebungkus bagian luar ya, ngebungkus epidermis, ya, semua sistem integumen, terus sistem saraf tuh, brain and spinal cord, ya. Terus ada sisanya neural crest tuh yang berjadi nervus sensoris ya, pokoknya neural crest ini yang berkembang menjadi ini apa? Nervus perifernya ya, sistem saraf tepinya ya. Terus kalau yang endoderm dia kebanyakan bakal jadi ini epitel yang apa ya, membentuk si digestif ya, saluran pencernaan dan saluran pernafasan endoderm gitu. Kalau yang mesoderm yang banyak nih, nanti ada yang berkembang jadi notochord ya ke arah
ke arah kranial. Nanti ada yang somatic, ada yang intermediate mesoderm, ada ini ya. Yang notochord dia akan berkembang menjadi nucleus pulposus of intervertebral disc. Nucleus pulposus ya, discus intervertebralis ya. Itu perkembangannya dari notochord. Sedangkan vertebra, tulang rusuk itu dari somatic ya. Nah, oh ya, gua lupa. Somatic itu ada 3 bagian, ada sklerotom, dermatom, sama myotom. Yang sklerotom dia akan berkembang menjadi vertebra dan tulang iga, tulang rusuk. Terus selanjutnya yang dermatom dia akan berkembang namanya derma. Derma itu kulit, berarti dermis. Jadi ada 2 jenis ya kulit itu, ada epidermis sama dermis. Kalau yang epidermis dia dari ectoderm, tapi kalau yang dermis dia dari dermatom, dari mesoderm ya. Dorsal body region ya, bagian-bagian badan ya dorsal ya atau punggung. Nah, terus ada yang myotom. Nah, ini untuk trunk and limb. Jadi badan sama apa? Ekstremitas ya. Otot-otot badan sama ekstremitas gitu. Itu dari somatic. Ya. Jadi jelas ini ya, kalau notochord ini nucleus pulposus of intervertebral disc. Bukan dari kranial sampai vertebra, sampai sakrum bukan. Ternyata mulai dari kranial sampai sakrum tuh ini dari sklerotom nih. Ya. Mulai dari kranium sampai sakrum itu dari somatic. Tapi kalau yang discus intervertebralis dan nucleus pulposusnya nucleus pulposus dari discus intervertebralis itu dari notochord ya. Gua kayaknya pernah salah ngomong dulu. Terus intermediate mesodermnya ini yang dibilang intermediate mesoderm kan yang ditanya. Nah, intermediate mesoderm ini yang berkembang menjadi 2 jenis nih, ginjal dan gonad. Gonad ini nanti mau jadi testis atau ovarium, terserah ya. Nah, terus ada lateral plate mesoderm. Nah, ada lempeng lateral mesoderm. Jadi ada yang berkembang ke arah ada yang berkembang ke arah ectoderm, sama ada yang berkembang ke arah endoderm. Jadi gini ceritanya. Jadi lateral plate mesoderm ini dia nanti ada yang dia kayak lebih condong ke ectoderm, ada yang condong ke endoderm. Nah, yang condong ke ectoderm tuh somatic mesoderm. Sedangkan yang condong ke endoderm itu disebut splanchnic mesoderm. Nah, dari sini kita bisa tahu somatic mesoderm dia akan membentuk parietal serosa. Contohnya parietal serosa apa? Pericardium parietale, pleura parietal, peritoneum parietal ya. Itu dari somatic mesoderm. Nah, sedangkan yang splanchnic mesoderm membentuk yang visceralnya. Contoh kayak tunica albuginea visceral, peritoneum visceral, pokoknya yang serba-serba visceral itu dari splanchnic mesoderm. Kalau yang parietal somatic mesoderm. Oke? Nah, ini kalau lihat ini lo bisa baca sendiri ya, ada dermis of. Jadi yang somatic mesoderm dia akan membentuk dermis ya, dermis yang bagian ventral ya. Bagian ventral tubuh. Terus ada jaringan-jaringan ikat seperti jaringan-jaringan ikat tubuh ya, contohnya tulang, sendi dan ligamen. Itu dari somatic mesoderm. Kalau dari splanchnic dia akan membentuk dinding dari tractus digestivus dan tractus respiratorius, kecuali epitel liningnya ya. Epitel, kalau penyusun epitelnya itu dari endoderm ya. Tapi kalau dinding-dinding otot-ototnya, otot-otot pencernaan, otot-otot pernafasannya yang masuknya itu dari splanchnic mesoderm. Nah, ini yang paling penting, sistem sirkulasi kita itu berasal dari splanchnic mesoderm, jantung dan pembuluh darah. Itu semuanya dari splanchnic mesoderm. Oke? Nah, sekarang kita bisa jawab nih. Organ yang terbentuk dari perkembangan intermediate mesoderm adalah, oke, coba paru. Paru salah ya. Paru dari endoderm ya, salah. Usus dari endoderm. Otak ectoderm. Ginjal, benar di sini ada nih kidney. Ginjal, ini bahasa Inggris. Jantung, salah ya, jantung dari splanchnic mesoderm. Splanchnic mesoderm.
Salah. Jawabannya D, ginjal. Oke, lanjut kita ke nomor berapa ini? 88. Penyatuan lipatan neural fault akan membentuk. Ini tahu-tahu neural fault aja nih ya. Ya, gue ceritain dulu. Ada sejarahnya, men. Jadi sebelum terbentuk neural fault nih, sebelum negara api menyerang, ada yang namanya neural plate. Ya. Neural plate ini terletak lebih kranial dari primitive strix. Kalau lihat nih ada primitive strix kan. Nah, di sini ada neural plate. Neural plate-nya dipotong nih, transversal. Tuh. Sehingga lu bisa ngeliat ada neural plate di sini. Nah, neural plate ini pada hari ke-20 dia akan membentuk invaginasi ke dalam. Yang disebut neural groove. Cuman yang bagian sisi lateral dia akan mempertahankan posisinya. Sehingga nanti akan terbentuk lipatan antara neural plate yang di sebelah lateral dengan neural groove ini yang disebut neural fault. Gitu. Nah, nanti di sebelah sini ada yang bakal neural crest nih. Ya. Nanti neural crest ini akan menutup neural groove itu tadi menjadi neural tube. Gitu ya. Nah, terus bagian luarnya ini sebenarnya kan berarti kan secara tidak langsung neural tube ini akan menjadi sistem saraf kita kan. Nah, central nervous system kita nanti kan. Nah, itu. Nah, nanti dia ditutup oleh surface ectoderm. Nah, neural crest yang gue bilang tadi dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi sistem saraf perifernya, SST, sistem saraf tepi. Seperti saraf-saraf yang mempersarafi otot-otot, saraf motor, saraf parasimpatik semua dari neural crest. Tapi kalau mulai dari otak sampai medula spinalis itu dari neural tube. Ya, paham ya? Nah, jadi ceritanya gitu. Jadi neural plate, invaginasi melipat terus lipatan neural fault, penyatuan dari lipatan neural fault. Ini salah ya sebenarnya. Penyatuan dari neural fault aja karena fault itu sudah menunjukkan lipatan. Ini ngapain lipatan neural fault mah ya kan repot nih. Ya, kalau mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu loh. Penyatuan dari neural fault, ya, ini neural fault yang di sini. Ya, neural fault yang di sini kan. Kalau lihat, ini neural fault disatukan akan membentuk apa di sini? Neural tube. Ini ya jawabannya ya. Jadi kita bisa lihat ada neural tube. Jawabannya A. Neural plate ya. Bukan ya. Justru sebelum neural fault baru ada neural plate. Neural crest enggak, itu yang di luar tadi ya. Neural groove bukan penyatuan ya, belum menyatu neural groove. Primitive strix nggak ada kaitannya. Ini kan ngomongin neural plate. Primitive strix ada di sisi kaudal ya. Sedangkan neural plate di sisi kranial. Ini nggak ngomongin primitive strix sama sekali, salah. Jawabannya A. Ya, masuk nomor 89. Ini soal singkat ya. Seorang adalah perempuan apabila sel-sel tubuhnya adalah, kita tahu kan, yang ditanyakan adalah sel-sel tubuhnya. Sel-sel tubuhnya. Kan? Kita lihat dari yang pertama. Tidak mengandung kromosom Y. Ini bisa jadi benar. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada kromosom Y, ntar tidak akan ada protein khusus yang ngebentuk testosteron. Ujung-ujungnya ntar testosteron deh. Testosteron. Ini kan buat pembeda antara pria dan wanita. Terus mengandung 2 buah kromosom X. Ini bisa jadi benar. Cuma ntar ada, kalau misalkan nih X, Y. Ini Klinefelter ya? Kan? Ini sindrom tulisannya gini ya, Klinefelter. Ini
sorry. Ini Felter. Ini. Sindrom Klinefelter nih harusnya orangnya cowok. Tuh. Jadi yang ini terbantahkan ya. Nggak jadi benar, pasti salah. Oke. Kalau mengandung satu buah kromosom X, nggak bisa dong. Ini sel gonad ya, satu buah kromosom X. Misalkan yang ya sel gamet sorry, sel telur. Sel telur tuh satu kromosom X. Kalau mau ditinjau dari sel tubuhnya, berarti yang satunya Y kan? Cowok juga dong. Ya kan? Kalau ini nih lucu nih sebenarnya jawaban dia sama E. Mengandung kromosom Y lebih banyak dari kromosom X, sama yang satunya mengandung kromosom X lebih banyak dari kromosom Y. Kacau ya. Iya. Yeah. Kelebihan satu aja udah jadi penyakit kayak gini ya, jadi kelainan. Mau banyak-banyakan. Aduh. Lucu jadinya. Ya jadi mungkin jawaban yang paling tepat yang ini sih. Oke. Tidak mengandung kromosom Y. Soalnya kenapa? Ntar kalau tidak ada gen SRY tidak akan terbentuk protein yang menentukan dia pria atau wanita. Ntar pas waktu embriologi jadinya aneh deh. Kalau ada Y ini jadi cowok. Kalau nggak ada jadi cewek. Mungkin yang ini nih yang poin pentingnya. Oke, masuk nomor 90. Nih pertanyaannya jumlah drumstick pada perempuan normal. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini drumstick apaan ya. Beneran, sumpah deh gue nggak tahu nih drumstick. Yang gue tahu sih pemukul genderang ya, yang itu ya. Aduh, ya udah. Tapi yang perlu lo tahu adalah cara perhitungan drumstick ini, ya kan? Setahu gue tuh adalah kromosom X yang ada di tubuh, kromosom total gini aja ya, total kromosom X total di minus 1, kan? Jadi pada kasus kalau perempuannya normal, X-nya berapa? XX dong, 2. Maka perhitungannya 2 kurangin 1 sama dengan, bener adek, 1 doang. Anak SD juga tahu ya. Oh ya. Kalau yang cowok nih, contoh kasus nih cowok normal ya, cowok normal. Nggak ada kelainan, nggak banci. Masih cowok banget. Nih, X-nya ada 1 dong. 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Terus kalau sindromanya ya ntar lah bisa kan. Intinya lo tau konsepnya dulu nih. Konsep utama apa? Kromosom X total. Kromosom X total dikurangin 1. Udah itu aja. Itu mungkin info yang penting. Lo apalin aja nih. Kromosom X total kurangin 1 sama dengan drumstick. Oke. Oke, lanjut nomor 91. Struktur berbentuk lonjong yang menempel pada dinding inti sel mukosa pipi disebut ini ya. Sebenarnya apa sih bars body apa drumstick? Jadi gini. Penentuan seks pada manusia ya. Itu ada 2 cara penentuannya. Pakai sistem kromosomal atau yang sistem sistem nukleus. Nah, yang membedakan antara pria dan wanita, nukleus sel pria dan wanita itu adalah ini. Nih 2 hal ini. Pada wanita itu ada bars body dan drumstick. Nah, kalau pada pria nggak ada bars body maupun drumstick, di pria itu nggak ada. Jadi ketika lu cek
Lu lagi ngeliat inti sel nih ya, inti sel tubuh mamalia nih atau manusia. Terus lu ngeliat ada bars body. Wah, udah pasti ini berarti dari apa? Dari perempuan. Kalau ada bars body atau drumstick ya, ini pasti perempuan. Karena di cowok, di inti sel sel tubuh cowok itu nggak ada yang namanya bars body atau drumstick. Paham? Nah, sekarang dia mau nanya nih. Nah, sekarang ada bars body sama drumstick, bedanya apa gitu loh. Jadi bedanya adalah pertama dari bentuknya. Kalau bars body strukturnya itu berbentuk segitiga atau lonjong di intinya. Kalau drumstick bentuknya ya namanya juga drumstick, pemukul genderang. Ya, jadi bentuknya seperti pemukul genderang. Nah, terus di mana kita bisa dapat bars body dan drumstick? Di mana kita bisa ngelihat? Nih, kalau bars body, kalau mau ngelihat bars body, lihat di sel mukosa pipinya atau sel akar rambut. Lu ambil sel mukosa pipi nih, nggak jelas nih, lu nggak tahu nih, ada mayat kebakar, jadi nggak jelas nih, kebakar pas di genitalia eksternalnya tuh, jadi nggak jelas nih, cowok apa cewek gitu kan. Nah, ya ambil aja mukosa pipinya, ya, ambil aja mukosa pipinya, terus lu lihat, pas di bawah mikroskop lihat di intinya ada bars body atau drumstick. Gitu. Kalau misalnya ada bars body, ya ada bars body. Sorry ya, di mukosa pipi itu cuma ada bars body ya, nggak ada drumstick ya. Pas lu lihat di mukosa pipinya ada bars body, oh berarti ini mayat tadi yang kebakar sih perempuan. Tapi kalau nggak ada, lu yakin itu cowok gitu loh. Oke? Terus di sel akar rambut. Mungkin lu di SMA lu mungkin pernah ya ada percobaan kayak gini ya. Mungkin ada beberapa SMA yang udah pernah. Terus kalau untuk mau ngecek drumstick lagi dari neutrofilnya. Ya. Jadi cowok cewek pasti punya neutrofil kan. Neutrofil kan sel darah putih. Nah, lu cek aja di bawah mikroskop. Ada nggak di nukleusnya tuh struktur yang disebut yang seperti pemukul genderang ini? Kalau ada berarti itu neutrofil dari individu yang perempuan. Oke? Nah, terus cara pemeriksaannya ini ya hapusan pipi dari mukosa pipi ini. Kalau neutrofil ya dari hapusan darah gitu ya. Nah, pewarnaannya kalau bars body itu pakai methylene blue atau methyl crescil violet. Tapi kalau drumstick pakai Giemsa atau Wright. Oke. Ini coba kita jawab ya. Nah, struktur yang berbentuk lonjong, dia berbentuk lonjong yang menempel pada dinding inti sel mukosa pipi disebut, ini kan udah jelas. Mukosa pipi apa nih? Bars body. Jawabannya A. Drumstick bukan ya? Emang ada di sel mukosa pipi? Nggak ada. Salah semua lah ya jawabannya A. Oke, lanjut nomor 92. Yang termasuk kromosom seks pada laki-laki adalah, aduh, ini soal susah banget ya. Kromosom seks, nama juga kromosom seks, ini udah gue pernah jelasin di video gue tentang spermatogenesis ya. Kromosom seks itu kan yang disebut gonosom, ya kan? Harus dibedain, kromosom itu ada dua jenis. Ada yang namanya autosom, satunya lagi untuk gonosom. Kalau yang autosom ini untuk tubuh. Kalau gonosom untuk jenis kelamin. Atau seks. Ya. Nah, dari sini udah jelas. Autosom itu mulai 1 sampai 22. 1 sampai 22. Ya. Sedangkan gonosom itu ada dua, ada yang X, ada yang Y. Bisa berpasangan XX atau XY gitu loh. Ya. Nah, coba kita jawab sekarang. Yang termasuk kromosom seks adalah pada laki-laki adalah drumstick. Drumstick ini bukan kromosom. Drumstick ini adalah struktur pada nukleus yang menentukan seks dari nukleus antara cowok atau cewek. Jadi bukan drumstick ini
Bukan kromosom ya, salah. Oke lanjut, kromosom 6, 1, 2, 1. Kan gue udah bilang, 1 sampai 2 namanya autosom atau kromosom tubuh, bukan kromosom seks. Ini pasti salah semua. Jadi jawabannya B ya. Oke. Oke, lanjut nomor 93. Pelvis merupakan suatu rongga yang merupakan bagian dari batang badan. Bangunan apakah yang merupakan batas atas dari kafum pelvis? Oke. Jadi bagian apa ya ini? Batang badan tubuh kita itu adalah sebuah kafum atau rongga. Dia bilang seperti itu kan. Nah, memang mulai dari kafum torakis, kafum abdominal dan kafum pelvikum. Ya. Nah, jadi memang terbentuk dari suatu rongga gitu. Nah, itu antara kafum torakal dan abdominal itu kan dipisahkan oleh suatu sekat yang disebut diafragma. Nah, antara kafum abdomen sama kafum pelvis ini yang nggak ada pisahnya, nggak ada pemisahnya gini. Ini kan jelas kalau torak sama abdomen ya. Tapi kalau abdomen sama pelvis itu nggak jelas batasnya. Di sini dia bilang main pelvic cavity. Ini gua ambil dari Snell. Dia bilang main pelvic cavity. Jadi ini adalah kafum pelvis yang utama. Padahal sebenarnya kafum pelvis itu dari mana sih? Nah, sebenarnya ada dua. Sebenarnya kafum pelvis itu mulai dari iliac crest ini, crista iliaca sampai dengan ini, diafragma pelvis. Ya, levator ani ya, musculus levator ani itu adalah diafragma pelvis. Ya, ada diafragma torak dan abdomen sama ada diafragma pelvis. Jadi ini kalau gue bilang ini diafragma torak nih sebenarnya ya. Ini diafragma pelvis. Nah, sebenarnya rongga pelvis itu mulai dari sini. Crista iliaca sampai ini. Nah, terus dia itu dibagi oleh dua. Gua tarik dah. Nah, dibagi dua. Yang ini kafum pelvis mayor, ya. Sedangkan yang ini di bawahnya ini, ya main pelvic cavity ini kafum pelvis minor. Nah, yang ini minor, ya. Nah, jadi kita udah tahu kan batasnya itu di mana? Antara kafum abdomen sama kafum pelvis itu batasnya di mana? Nah, coba kita lihat. Spina iliaca anterior superior, SIAS. Nah, bukan ya. Spina iliaca anterior inferior, bukan. Crista iliaca, benar. Nah, ini iliac crest ini ya. Iliac crest, ini benar. Tuberous iadicum. Oh, daerah sini. Bukan ya. Sorry. Ada yang ketutupan. Nah, pelvic outlet. Ya, ini ada pelvic inlet sama pelvic outlet. Pelvic inlet itu PAP. Dengan pelvic outlet itu PBP. Ya. Pintu atas panggul, pintu bawah panggul. Nah, crista iliaca ya, benar ya. Tuberous iadicum. Salah ya. Tuberous iadicum itu di sini nih, tuberous iadicum. Ya. Ini jawabannya crista iliaca. C. Oke, lanjut lagi. Nomor 94. Kanal. Kanal itu saluran ya. Kanal pelvis merupakan jalan janin pada proses persalinan. Merupakan saluran yang membentang dari pintu atas panggul. Atau bahasa latinnya itu apertura pelvis superior ya. Apertura. Dan sampai pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini apertura pelvis inferior ya. Bangunan anatomi apakah yang menjadi batas PAP? Apertura pelvis superior. Oke, apertura pelvis superior itu sebenarnya dimulai dari ini nih. Ini lingkaran besar ini. Ya. Nah, itu dia. Nah,
Kita lihat ini lingkarannya terdiri dari apa nih? Linea arcuata, kita lihat linea arcuata, dan pecten osis pubis. Ini pecten osis pubis. Pecten osis pubis ya. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pelvic inlet itu adalah ya lingkaran besar ini. Ini pelvic inlet. Nah, ini disebut linea terminalis. Itu. Coba kita lihat jawabannya. Crusta iliaca, bukan ya, itu kan batas atas cavum pelvis. Salah. Linea terminalis, oh ya benar tuh, linea terminalis. Spina iliaca anterior superior. Ini maksudnya ya. Bukan ya? Bukan. Symphysis pubis ini dong. Bukan ya? Articulatio sacroiliaca ini nih. Bukan ya? Bukan. Yang penting yang gua lingkaran merah ini ya. Jadi jawabannya C. Kok C? Jawabannya B. Linea terminalis. Oke, sip. Oke, lanjut nomor 25. Ukuran PAP perempuan dapat ditentukan dengan beberapa diameter. Diameter apakah yang mengukur diameter PAP dari anterior ke posterior? Nah, dia nanyanya yang dari anterior ke posterior deh. Oke. Emang banyak sekali ini ya diameternya ya. Nah, cuman kalau kita perhatiin ini ada 3 kategori diameter. Ada yang anterior ke posterior, ini posterior ya. Ini anterior. Ada yang anterior posterior, ada yang ke lateral. Ya kan? Ada yang diagonal, yang oblik. Nah, ini ada 3 kategori, anterior posterior, lateral, antara kedua lateral dan oblik. Nah, tapi dia mintanya yang anterior posterior. Berarti diameter transversa ini udah otomatis bukan ya. Terus obliqua apalagi. Masalahnya yang anterior posterior itu ternyata nggak cuma diameter vera. Ternyata ada 3 nih. Conjugata secara klinikal disebut conjugata, tapi kalau secara anatomi dia bilangnya diameter. Jadi dari yang anterior posterior itu ukurnya dari apa? Dari symphysis pubis. Ini margo superiornya. Ya, margo superior. Yang ini margo inferior. Margo superior symphysis pubis dan margo inferior symphysis pubis. Kalau kita ngukurnya dari itu untuk yang depannya ya. Yang untuk belakangnya itu pakai nih promontorium. Nih promontorium. Oke. Nah, untuk ukur yang conjugata anatomica ya, itu kita ngukurnya dari promontorium ke margo superiornya. Oke. Nah, untuk yang conjugata vera ya, itu kita ngukur beberapa milimeter dari ini symphysis pubis, margo superior symphysis pubis. Nah, ini. Nah, terus ada juga diameter conjugata diagonalis yang diukur dari margo inferior symphysis pubis. Yang menentukan diameter ya, yang menentukan diameter anterior posterior dari pintu atas panggul itu sebenarnya adalah si conjugata vera ini, diameter vera ya. Conjugata vera. Conjugata vera
dia punya nama lain yang disebut conjugata obstetrica. Nah, itu dia nama lainnya. Karena ini emang yang benar-benar menentukan diameter anterior posterior pintu atas panggul. Ya. Nih yang menentukan si bayi itu masuk pertama dari situ. Nah, cuman kita nggak bisa ngukur langsung si conjugata vera ini. Apa yang bisa kita ukur? Ini yang A ke D ini, yaitu conjugata diagonalis. Dengan cara apa? Kita ujung jari kita sentuh ke promontorium. Dari promontorium terus kita tempel sisi atas jari kita itu di bawah margo inferior ini, simfisis pubis. Jadi kita bisa ngukur. Kita tandain pakai tangan kiri, kita keluarkan, kita ukur pakai penggaris kan. Nah, kita bisa tahu conjugata diagonalisnya, tapi udah conjugata vera belum ya. Dia masih conjugata diagonalis. Untuk tahu conjugata vera gimana ya? Tinggal kurangin 1,5 aja kan. Karena conjugata diagonalis itu panjangnya 12,5 cm. Sedangkan conjugata vera yang sesungguhnya itu atau conjugata obstetrica itu panjangnya adalah 11 cm. Jadi bedanya cuman selisihnya delta konjugatanya sebesar 1,5 cm gitu. Ya. Jadi kalau mau tahu conjugata vera ya ukur aja conjugata diagonalis terus lu kurangi 1,5 cm. Oke. Jadi conjugata obliqua bukan ya. Conjugata transversalis apalagi. Nah, ini yang terminalis nominata ini sebenarnya sama. Cuman nggak ada istilah conjugata terminalis dan nominata. Ini nggak pernah ada. Ini salah banget. Jadi jawabannya D, conjugata obstetrica. Oke, lanjut lagi. Nomor 96. Dasar panggul atau diafragma pelvis terdiri dari lantai yang disusun oleh musculus levator ani. Pelvic floor ya, itu bahasa Inggris. Otot apakah yang merupakan bagian dari musculus levator ani? Nah, ini dia nih. Ini loh yang disebut levator ani itu ini. Ya, yang termasuk levator ani adalah ini. Ini yang di dalam kurung. Iliococcygeus ya. Terus ada lagi puborectalis dan pubococcygeus. Ini yang termasuk levator ani. Levator ani. Oh, Ischiococcygis bukan ya? Ini bukan. Oke. Tuh pubococcygeus ya. Nah, ini ya. Jawabannya ini. Coba kita cek ya. Musculus piriformis ini mungkin maksudnya, nggak ada filiformis. Piriformis, enggak yang ini kan ada di sini tapi dia nggak termasuk ini apa? Levator ani, bukan. Salah. Bulbospongiosus kejauhan. Ya, enggak. Pubococcygeus. Oh, tuh ada tuh pubococcygeus, oke. Musculus obturatorius coba. Obturatorius. Ini ada nih, tapi bukan ya, nggak termasuk ya. Musculus iliacus, oh apalagi, itu jauh di atas, nggak masuk. Jadi jawabannya musculus pubococcygeus, C. Ini ada ya, pubococcygeus, puborectalis dan iliococcygeus. Oke. Oke, nomor 97. Centrum tendinum pada perineum merupakan bangunan penting penting. Di manakah posisi centrum tendinum? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke. Ini gua kasih gambar apa? Gua kasih gambar perineum pada wanita. Ya. Soalnya di sini gue lihat labia minor, labia mayor, vagina, PAW ini pasti cewek. Jadi gua kasih gambar cewek ya. Nah, kalau lo lihat yang namanya centrum tendinum itu adalah si ini nih. Perineal body ini.
Dia adalah tempat melekatnya otot-otot ini nih. Ada otot kan di sini. Bulbus spongiosus ya. Terus superficial transverse perineal, musculus transversus perineum superficialis ya. Terus ada sphincter sphincter ani musculus sphincter ani externus tuh. Dia nempel-nempel di sini nih. Di perineal body atau yang disebut centrum tendinium perinei. Ya. Soalnya centrum tendinium juga ada di diafragma toraks itu. Nah. Oke. Coba kita jawab. Ini ya, kita udah tahu ya ini ya. Ini centrum tendinium. Di antara labia minor. Di antara labia minor itu sebenarnya ini. Ini yang disebut vestibulum. Bukan ya. Di antara labia mayor. Sorry. Yang di antara labia minor ya. Di antara labia minor itu vestibulum nih. Kalau di antara labia mayor itu sih vulva. Ya, vulva. Di antara orificium ureter externum dan orificium vagina ini dong. Bukan ya, ini masuknya vestibulum tadi. Salah. Di antara orificium vagina dan orificium anus. Ini orificium vagina, ini orificium anus. Bener. Ini si centrum tendinium ini. Ini suka jebol nih, suka sobek ketika melahirkan normal. Ya, partus normal itu biasanya suka robek, makanya ada di kadang-kadang dipotong. Jadi dipotong tapi dia tidak lurus kayak gini tapi menyilang gitu, menyamping. Nah, gue lupa namanya. Apa namanya ya? Lupa gue namanya. Ya, cara tekniknya itu apa? Nah, itu. Supaya menyelamatkan si centrum tendinium ini. Kalau ini misalnya jebol, wah ini udah gimana caranya mereka menggantung gitu loh. Makanya diselamatkan. Jadi motongnya miring. Ada tuh. Di antara orificium vagina dan orificium anus. Ini bener ya. Oke. Di antara PAP dan PBP itu sebenarnya adalah canalis pelvicum. Salah ini. Jawabannya D. Oke. Oke, lanjut. Nomor 98. Pada perineum terdapat kantung potensial antara subkutan dengan fascia superficial perineal yang bernama spasium perinei superficial. Organ apakah yang terdapat pada spasium perinei superficial perempuan? Nah, karena dia ngomongnya perempuan, ini gua kasih gambar yang perempuan gitu loh. Oke. Nah, ini pertama, identifikasi dulu ini gambar apa? Yang gua kasih di sini. Ini gambar dari regio genitalia interna wanita ya. Dan ini kita lihat dari anterior karena rektumnya di sebelah sini. Ini rektum, ini uterus, ini ada excavatio ya, excavatio vesicouterina. Berarti ini adalah bagian anterior. Ya. Nah, dari situ kita bisa ngeliat di sini nih. Ada regio perinealis di mana ada spasium perinei profundus sama spasium perinei superficial. Yang ditanya yang superficial, ya. Nah, itu kita lihat. Spasium perinei superficial itu mulai dari sini, di bawah dari musculus transversus perinei profundus nih, ya, pada wanita nih ada nih. Ini atau yang disebut diafragma urogenital. Ya, kalau ini kan levator ani, ini diafragma pelvis. Tapi kalau yang ini adalah diafragma urogenital. Ya, jadi di bawah diafragma urogenital sampai ke luar, sampai ke kulit. Oke, ini namanya spasium perinei superficial. Kita lihat, kita cek pelan-pelan di dalam ada apa aja. Ada glandula vestibularis mayor. Bartolini, ya, ada tuh. Oke, terus ada ostium vaginae. Ya. Terus ada ostium uretra externum. Ya, ostium uretra externum. Ada crus clitoridis. Ada musculus ischiocavernosus sama musculus
bulbospongiosus. Ini ada nih. Oke. Cuma ada sedikit uretra di situ ya. Nah. Oke, coba kita jawab. Nervus obturatorius. Gak ada ya. Tadi kita nggak bahas. Oke. Terus ada musculus bulbospongiosus. Itu ada tuh. Musculus bulbospongiosus. Glandula bulbouretralis. Ini kan di cowok, salah. Vena obturatorius. Oke. Glandula vestibularis major Bartolini. Nah, ini dia nih. Nah, ada nervus obturatorius, ada vena obturatorius nih. Gua rasa enggak ya. Ini sebentar. Ini ada nervus pudendus nih. Coba kita cari di sini. Enggak ada ya. Sebenarnya nervusnya tuh di daerah sini nih. Enggak di depan-depan. Ini enggak nih. Ini kan banyak nervus nih kalau lihat. Mungkin di antara ini, tapi bukan nggak di sini kan? Nggak ya, nggak ada ya. Ini seharusnya nervus atau vena ini nggak ada. Jadi ada dua nih, atau kalau nggak bulbospongiosus atau glandula vestibularis major Bartolini. Yang mana jawabannya? Sebenarnya yang jawabannya adalah yang glandula vestibularis major Bartolini ini yang paling tepat. Kalau bulbospongiosus ini udah masuk genitalia eksterna kayaknya ya. Dia kan ada ditutupi oleh kulit labium mayor itu. Jadi bukan ini ya. Jadi yang masuk spasium perineum superficial itu adalah glandula vestibularis major Bartolini. Jawabannya E. Oke. Aduh. Kita lanjut lagi ke nomor 99. Seorang laki-laki berumur 27 tahun menikah selama 3 tahun tetapi belum memiliki anak karena dilihat dari pilihan jawabannya di sini masalah laki-laki ya, berarti di masalah spermanya. Kita tahu kan bahwa di dalam teorinya bahwa jumlah sperma yang dikeluarkan setelah ejakulasi dalam semen itu, sperma, kurang lebih kan 10% ya. Nah, sekali kita laki-laki itu ejakulasi, tiap 1 mililiternya, tiap 1 mililiter itu terdapat 20 juta kan? 20 juta mililiter. Udah ya, 20 terdapat dalam 1 milinya itu terdapat 20 juta sperma. Ini kan sperma per mililiternya. Nah, laki-laki normalnya kan sekali ejakulat minimal berapa mili? Sekitar 2 mili kan ya, minimal 2 mililiter. Berarti berapa sekali ejakulat? 40 juta sel sperma sekali ejakulat. Nah, ini konsep dasarnya. Coba kita lihat di sini. Kalau misalnya dia, ini kan batas minimal ya. Kalau misalnya lebih berarti lebih bagus. Kalau kurang dari ini berarti ya nggak bakal punya anak. Ini ya, ini batas normalnya. Tapi ini yang sekali ejakulatnya normalnya segini nih. Nah, ini 2 ml. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Jumlah sperma dalam yang A nih, jumlah sel sperma dalam semen 60 sampai 120 juta per mililiter. Wah, lebih dari ini banyak ya berarti ya. Jadi kemungkinan untuk punya anak masih sangat besar malah ya, gede banget soalnya. Berarti ini masih punya anak. Berarti salah ya. Kan di sini masalahnya dia belum punya anak. Jumlah sperma dalam semen ini juga salah. Oke, ini salah kan? Pokoknya udah di atas ini masih bisa punya anak lah ya. Oke. Terus di sini jumlah sperma dalam semen 20 per 25 juta mililiter. Ini masih bisa dikatakan, ini kan batas minimal ya. Coba kita lihat bawahnya. Jumlah sperma dalam semen 30 sampai 35 juta. Nah, ini masih bisa nih. Kemungkinannya paling besar kan ini kan, saat yang A, B, C dan E ini kemungkinannya masih besar. Tapi kan ini kan mungkin masih bisa, tapi kan ini batas minimalnya per mililiter. Padahal kan sekali ejakulat berapa? 2 mili.
Sedangkan dia nih per mililiternya 20 sampai 25. Kemungkinan masih bisa tapi tipis sekali kemungkinan untuk punya anak. Kan juga apa walaupun spermanya itu mungkin ada, kan banyak faktor lain yang mengakibatkan si laki-laki ini nggak punya anak. Jadi resiko untuk tidak punya miliki anaknya lebih tinggi kalau misalnya sel spermanya sedikit. Segini aja nggak punya anak, apalagi di bawahnya lagi kan. Mungkin masih bisa sih harusnya, teman kemungkinannya sangat kecil kali ya. Jadi jawabannya yang D, soalnya ini yang paling sedikit. Jawabannya D. Oke, lanjut nomor 100. Nomor terakhir, alhamdulillah. Kering mulut gua. Seorang pria dilakukan tindakan sirkumsisi dengan melakukan pembedahan pada. Oke, sirkumsisi ini apa sih sebenarnya? Dari kata sirkum. Sirkum dan section. Seksio maksudnya. Nah, sirkum itu adalah lingkar, muter. Ya, kalau seksio itu potong. Jadi motong ngelingkar. Nah, makanya di sini pilihannya penis semua karena penis itu ngelingkar. Ya, jadi ini motong sesuatu yang melingkar di penis. Tapi apa yang dipotong? Nah, ini yang tanya. Apa yang dibedah? Oke. Oke, coba kita lihat dulu. Frenulum penis, prepucium penis, glans penis, radix, corpus penis. Ini corpus maksudnya ya, bukan corpus. Corpus. Ini harus ngeliat anatominya. Gua gambar sedikit ya. Ini kalau ini sebenarnya sirkumsisi ini kalau bahasa Indonesianya apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Sunat. Nah, benar sunat. Nah ini, gua kasih gambar 2 penis, satu yang belum disunat, satunya udah disunat. Biar lebih jelas. Nah, satunya lagi yang belum disunat nih. Nah, kalau lu lihat. Nah, ini sudah disunat belum yang ini? Belum ya? Yang ini? Ini sudah disunat nih kalau lihat nih. Ya, gitulah. Ini ada orificium uretranya. Nah, ini kalau lu bilang apa sih nih? Ada kulit yang ngebungkus kayak gini. Ini namanya kulup. Kalau lu bilang ya, kulup. Nah, ini yang dibedah. Bahasa anatominya apa bahasa Latinnya? Prepucium. Nah, kalau ini before ya. Ini after. Jadi gitu. Setelah disunat, sirkumsisi kan sunat. Tadinya kan gini. Itu jadi gini. Dari Pak Tani jadi tentara. Nah, ke sana. Itu melakukan tindakan sirkumsisi. Ya. Jadi yang dipotong emang bagian ini. Nih kalau lihat ya, misalnya frenulum penis yang di bawah yang menggantung si glans penis dari bawah itu nggak boleh dipotong sebenarnya. Ya, jangan ya. Nah, jangan salah. Terus prepucium penis ini yang benar. Prepucium itu atau si kulup itu tadi, kulit yang nutupi gland penis. Kenapa sih harus disunat ini? Supaya tidak menjadi medium perkembangan bakteri. Nah, sekarang kalau glans penis dibedah, wah, kasihan, jangan ya. Lu pilih ini berarti tega lu ya. Tradik penis semuanya malah lebih tega lagi. Lebih tega lagi ya. Corpus penis terus sisa spongiosumnya doang. Bentuknya gimana tuh? Udah ya jawabannya B ya. Prepucium penis.